Halo guys, gimana kabarnya? Masih pakai produk made in China kan? Emang di zaman sekarang apa sih yang nggak pakai made in China? Gak ada. Yo, jangan bosan-bosan sama gue Oki di konten Detektif Show ya. Karena kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu brand Cina yang namanya Li-Ning. Yeah, this is the Li-Ning, well, trio of Li-Ning shoes. Chinese-based company producing. आज हम रिव्यू करने वाले Li-Ning अल्ट्रा फ्लैट बैडमिंटन शू, साथ ही इस शू को हम पहन के देखें. Reviewing the Li-Ning JB1. Looks like that shoe, and I know that people are often like, China's just copying this stuff, but these are all unique shoes, and I don't really feel like anything that is here. Loh, kok bahas brand Cina, Bang? Lu antek-antek Cina ya? Lu komunis ya, Bang? Tenang bro. Enggak gitu. Maksud gue ini nggak mendukung produk Cina kok, dan gue juga nggak anti sama produk Cina. Gue pengen bahas si Li-Ning ini supaya brand lokal Indonesia ini bisa belajar tentang brand asal Cina yang dulunya nggak terkenal dan sekarang malah jadi perusahaan alas kaki terbesar keempat di dunia menurut Company Market Capital. Karena menurut gue, untuk brand yang baru berumur 30 tahunan, Li-Ning ini kelewat keren dari segi marketing dan penjualan mereka di tanah asal mereka sendiri. Bahkan Li-Ning ini udah ancang-ancang untuk menarik market luar. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari si brand Li-Ning ini? Well, I think China's continues to mature, and what's going on right now is something we've seen in many parts of the world as institutions are. Li-Ning, banyak orang yang udah mulai tahu lah ya sama brand yang satu ini. Apalagi kalau lu yang ngikutin kejuaraan bulu tangkis, di mana Li-Ning ini sering banget jadi sponsor di kejuaraan bulu tangkis. Perusahaan olahraga ini berdiri tahun 1990 di Cina oleh seorang atlet senam yang namanya Li-Ning. Brand ini bisa dibilang konsisten banget sama visi mereka untuk jadi produsen alat olahraga berkualitas untuk semua atlet dan masyarakat Cina yang sangat banyak. Mr. Li-Ning had been a gymnastic champion. It was very inspiring. You know, clearly the brand, at least the concept of the brand, came from a very honest sporting place. You know, we are still pretty optimistic about the Chinese sportswear industry. We still think this is going to be one of the fastest growing consumer category in China. Our major fears is related with popular activities among China, such as running and badminton, ping pong and football and swimming. And of course, we'd like to expand more and approach closer with the international standards and catch more opportunities. Tapi sebelum sebesar hari ini, Li-Ning itu cukup struggling banget ya di Cina karena harus bersaing dengan brand raksasa olahraga kayak Nike dan Adidas lah. Tapi biarpun gitu, brand ini tuh tetap punya jalan mereka sendiri di pasar Cina. Sampai di tahun 2000-an, mereka itu mengalami lonjakan pasar. Di mana titik balik brand ini dimulai sejak tahun 2010 saat mereka itu mulai merebranding dan melakukan transisi manajemen mereka. Tapi ada satu momen di mana Li-Ning dan brand Cina lokal lainnya ini punya momentum untuk menaikkan pasar mereka. Di saat Nike dan Adidas diboikot oleh masyarakat Cina karena mereka itu diklaim menggunakan kapas hasil kerja paksa Muslim Uighur yang akhirnya membuat masyarakat Cina ini marah atas tuduhan tersebut. Bersama dengan Anta, Li-Ning mulai menstrategikan penetapan harga dan harga produk Li-Ning itu mulai meroket 10-20% dalam waktu singkat di tahun 2021. Yang akhirnya membawa Li-Ning itu masuk menjadi brand dengan pangsa pasar tertinggi keempat di Cina di bawah Nike, Adidas, dan Anta. Gokil nggak? Dan kita sampai ke titik apa sih yang bikin Li-Ning ini bisa segede itu? Efficient inventory management results in margin expansion, and strong cash flow is proof that investments are fruitful. Let's look at some key statistics. There's 39 analysts covering the company, and in Hong Kong dollars, where it's listed, it's got an upside. They have an upside of 34%. In 2009, the sales revenue reached 8.387 billion yuan, which was close to the #1 in China.
multi kategori, diversifikasi, dan merek tunggal jadi strategi pemasaran Li-Ning yang paling umum. Dimana brand ini tuh punya beragam lini produk dan memiliki ribuan toko retail di berbagai provinsi Cina. Tapi di samping itu, Li-Ning juga terus membangun reputasi produk mereka lewat sosial media Cina, dan awareness masyarakat terhadap brand ini itu terus-terusan terjaga. Guochao, our Chinese fashion trend, have been the mainstay of demand for many domestic trends based on Chinese traditional culture and style. Guochao has become a buzzword ever since China's sportswear brand Li-Ning's debut at New York Fashion Week in 2018, which turned out to be a huge success. Tapi di samping strategi pemasaran yang umum itu, ada satu tren di Cina yang bawa Li-Ning dan produk lokal Cina lain itu berkuasa di tanah mereka sendiri, yaitu Guochao. Gua nggak tahu pronunciasinya gimana, kurang lebih kayak gini. Dimana tren ini tuh menyatukan fashion modern dengan konsep desain tradisional budaya Tiongkok. Keren nggak? Ketimbang meniru desain brand besar, Li-Ning ini malah berfokus mengembangkan desain dengan memadukan unsur budaya Cina dan berhasil menarik minat masyarakat Cina itu sendiri. Jadi tren Guochao ini jadi budaya nasionalis punya Cina, dan banyak masyarakat yang mendukung gerakan ini. And akhirnya ngaruh sama penjualan brand lokal Cina. Bukan cuma Li-Ning, ada Anta dan 361 juga di situ. Harusnya Indonesia juga punya. The Guochao trend, namely fashion including Chinese culture elements, is one of the main reasons why local brands have become increasingly popular in recent years. Li-Ning ini dengan cerdas akhirnya memanfaatkan sentimen nasionalis dan patriotisme masyarakat umum, terutama anak muda yang berumur 18-25 tahun. Dan konsep ini berhasil dijalankan oleh Li-Ning. Bisa dilihat dari lini produk sepatu mereka yang makin nama-nama dan unsur budaya Tiongkok. Mengabaikan konsumen asing? Yes. Tapi ini tetap langkah yang bijak dari Li-Ning dengan mengembangkan pasar lokal terlebih dahulu. Kenapa? Ya, lihat aja Cina, negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia. Artinya, perputaran uang mereka cepat banget dan terjadi ya di situ-situ aja. With the prominence of Li-Ning as an athlete, though, I think there was great pride in Chinese sportswear. So they were able to stand on their own 2 feet a little bit more. Running a sports company, an authentic sports company, isn't about making shoes and clothes. It's so much more than that. Tren yang populer dengan memadukan budaya lokal di Cina diiringi dengan diboikotnya brand besar di sana kayak Nike dan Adidas. Ini jadi momentum brand lokal Cina untuk mulai bangkit. Dan sekarang, saat penjualan udah stabil di Cina, Li-Ning itu udah siap menjalar ke negara lain, di mana Indonesia juga termasuk, karena tingkat konsumerismenya lagi tinggi-tingginya juga. Dan ini malah akan mengancam brand lokal itu sendiri. Indonesia disebut-sebut masuk ke dalam daftar 5 negara pemasok utama alas kaki dunia tahun lalu dengan nilai ekspor 5,1 miliar dolar Amerika. Namun faktanya, angka tersebut masih jauh dari ekspor alas kaki Vietnam yang tembus 16 miliar dolar Amerika. Tapi sayangnya, momentum kayak di Cina ini agaknya mustahil terjadi lah di Indonesia. Dimana Indonesia ini terbuka banget dengan keberadaan produk dari negara lain. Tapi apa yang dilakukan Li-Ning ini bisa gua bilang cerdas banget, karena mereka itu berhasil masuk pangsa pasar produk olahraga di negara mereka sendiri. Sedangkan di Indonesia, itu agaknya kita masih mentingin gengsi dengan pakai produk-produk branded. Tapi KW! Entah itu sepatu sampai aparel olahraga lain. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri gitu, kalau atlet Indonesia, terutama badminton, udah jadi brand ambassador Li-Ning di Indonesia. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat dari si Li-Ning ini? Kok ini banyak banget brand yang kita kagumin ini yang dari luar negeri, ternyata bikinnya di sini juga nih. Berarti kemampuan kita untuk produksi, kemampuan Indonesia untuk produksi itu ada. Terus yang tidak ada tuh hanya masalah untuk nge-brand, marketing, dan desainnya. Pertama, kita mulai dari brand dulu deh. Karena bisa kita bilang brand lokal kita ini masih nihil dalam segi inovasi dan desain. Alias niru doang. Jadi brand lokal kita ini nggak punya power dan karakteristik. Mereka cuma jual produk dengan harapan ya bisa cuan gede gitu. Dan cuman sampai situ aja. Tapi nggak semua gitu kok. Nggak semua gitu. Nggak mungkin. Indonesia punya Orthosaik dan 910 yang lagi bagus-bagusnya. Dan lagi banyak improve dari segi desain dan teknologi. Belum lagi ada brand lama kecintaan kita semua, yaitu Ardiles. Yang udah mulai rebranding dan mulai coba bergerak dari zona nyaman mereka nih. Itu baru beberapa dari brand lokal kita yang siap nunjukin kalau dari segi kualitas dan SDM, kita itu nggak kalah dari Cina loh. Dan gue harap brand lokal lain mulai ngikutin lah langkah-langkah yang diambil oleh brand-brand yang memang beneran mulai berani improve.
Berkembangnya industri pembuatan sepatu lokal saat ini menjadikan sepatu lokal kini memiliki kualitas yang bersaing dengan sepatu produk luar. Tapi selain itu, brand lokal kita ini bisa mulai bikin gocau versi Indonesia sendiri dengan masukin budaya tradisional Indonesia ke selera fashion modern. Karena siapa sih yang nggak bangga kalau ada sepatu atau aparel olahraga lain dengan unsur budaya Indonesia? Rasa-rasanya gua dan lu yang nonton bakal mempertimbangkan untuk beli. Tapi dengan catatan, harga dan kualitasnya yang beneran worth to buy banget. Dan akhirnya brand lokal itu sendiri yang akan menguasai pasar lokal Indonesia. Masa nggak mau sih? Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kena tegur oleh Presiden Joko Widodo. Luhut ditegur karena lebih memilih memakai sepatu impor ketimbang produk lokal. Nah, setelah kita tahu perkembangan brand lokal di Indonesia ini, sekarang giliran kita, warga Indonesia as a customer, untuk ngedukung gerakan brand lokal ini dan mulai percaya dengan potensi brand lokal kita. Agaknya udah gak perlu lagi deh kita ngejar gengsi dan skena supaya bisa dapat perhatian dari orang sekitar. Malahan harusnya kita lebih pede dengan pakai produk lokal dan percaya kalau kualitas brand lokal kita ini bukan main cuy. Bisa dicontoh bagaimana Li-Ning bisa make rasa sentimen masyarakat Cina yang cinta sama negaranya. Emang kita nggak cinta sama negara kita sendiri? Makanya sekali lagi gue bilang pakai brand lokal. Jangan cuman hashtag local pride doang. Nah terakhir nih, walaupun kemungkinan statement gue ini nggak didengar, tapi peran pemerintah ini penting banget untuk mengembangkan produk lokal Indonesia. Sesimpel ngasih wadah yang pas untuk mengembangkan produk mereka atau minimal bantuin dong R&D brandnya, biar nggak gitu-gitu aja dan siap bersaing dengan brand internasional lainnya. Tapi selain itu, di sini pemerintah juga bisa meregulasi barang yang masuk dari luar negeri dan bikin brand lokal ini makin naik. Karena seperti apa yang Li-Ning lakukan adalah bikin uang berputar di negara sendiri terlebih dahulu, dan pemerintah harusnya bisa bikin konsep ekonomi kayak gitu. Apalagi Indonesia itu negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, walaupun belum sampai 1 miliar. Harusnya konsep perputaran uang yang sama kayak di Cina ini bisa dilakuin lah sama Indonesia. Gua tahu ini ribet, tapi ya orang pintar di pemerintah kita kan harusnya lebih bisa kasih solusi yang lebih solutif biar produk lokal lebih maju gitu. Pengennya sih ya begitu ya, pengennya ya. Nah, akhirnya bisa gue simpulin kalau Cina ini emang lagi gila-gilanya di dunia ekonomi. Gimana enggak? Toh sekarang aja lagi jadi negara dengan ekonomi terkuat kedua di dunia. Dan sadar nggak sadar, produk asal Cina itu udah melekat banget sama kita. Meskipun kita harus akuin lah betapa produk made in Cina ini sangat membantu sebagian besar masyarakat Indonesia. Dikala produk-produk barat itu semakin menjadi kapitalis. Bukan KW ya. Karena KW made in Cina ini tetap jadi PR pemerintah juga tuh. Ntar deh gue bahas di lain waktu. Brand luar makin kapitalis, brand Cina jadi kapitalis. Brand lokal kita bakal terus ketinggalan dong. Contoh simpelnya gini, kita nggak mau dong kejadian di Tanah Abang kemarin itu kejadian di tempat lain. Atau mungkin sedang terjadi, dimana kita sendiri tahu kalau produk Cina ini terbilang bagus dan murah. Jangan sampai kita lebih mengandalkan mereka ketimbang dengan brand lokal kita sendiri. Selisih 1000-2000 nggak apa-apa lah. Yang penting kita ikut membantu dalam perkembangan produk lokal. Kita akhirnya bisa belajar nih dari Li-Ning yang fokus untuk mengembangkan market lokal mereka dengan berbagai inovasi yang mereka tawarin dan tentunya terus sejalan dengan tren. Dan gua rasa brand lokal kita juga nggak kalah keren kok dengan Li-Ning ini. Tinggal bagaimana brand lokal itu membranding dan jadi trendsetter untuk ngebangun market lokal yang lebih luas lagi dengan strategi marketing yang tepat. Bukan cuman gimmick. Gimmick gak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Dan kita sebagai konsumen, dukung brand lokal yang selayaknya untuk didukung. Dengan cara apa? Beli, bukan pakai hashtag local pride. Hilangin deh mindset kalau brand lokal yang harganya mendekati 1 juta itu kemahalan. Kita semua harusnya bisa menakar sendiri bagus enggaknya suatu brand. Semoga dari video gue ini makin banyak yang sadar tentang potensi brand lokal dan kita semua bisa nurunin gengsi lah untuk selalu tampil branded dengan brand luar negeri biar diakuin sama orang lain. Toh itu cuman pengakuan dari orang lain doang, nggak bikin negara kita makin maju. Sekarang, Li-Ning jadi perusahaan olahraga terbesar keempat di dunia. Itu semua lewat konsistensi mereka untuk terus melakukan inovasi dan memperbesar pasar mereka di ranah lokal terlebih dahulu. Gua rasa, kalau langkah kayak gini dilakuin oleh brand dan customer yang didorong dengan peran aktif pemerintah, gua rasa nggak butuh waktu lama kita bakal lihat brand lokal di level internasional. Itu super sekali. Katanya made in Indonesia, ternyata assembling in Indonesia. Cuau.